Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Video kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Newton dan energi kinetik rotasi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menerapkan hukum kedua Newton tentang gerak rotasi dan menerapkan konsep energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi pada sistem gerak rotasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas besaran dasar pada gerak rotasi. Pertemuan kali ini kita akan menelurkan persamaan hukum kedua Newton tentang gerak rotasi, kemudian menerapkan hukum kedua Newton tersebut untuk menghitung besar percepatan sistem berdata, serta menerapkan persamaan energi kinetik rotasi untuk menentukan besar energi kinetik total benda yang menggelinding. Jika suatu partikel melakukan gerak rotasi terhadap pusatnya pada jarak r, maka partikel tersebut bekerja gaya sebesar F sama dengan M kali AT, di mana AT itu sama dengan R kali alfa. Jika kita melakukan substitusi, maka diperoleh persamaan torsi sama dengan I kali alfa. Persamaan inilah yang kita kenal sebagai hukum kedua Newton tentang gerak rotasi. Jika terdiri dari benda tegar, maka persamaannya menjadi sigma torsi sama dengan I kali alfa. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan hukum kedua Newton untuk menghitung percepatan sistem benda tegar? Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Sebuah beban digantung pada sebuah pejal. Bentuk persamaannya dapat kita lihat pada tayangan berikut ini. Sistem benda tegar yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda akan memiliki persamaan percepatan yang berbeda pula, seperti pada tayangan berikut ini. Begitu halnya dengan jika permukaan licin dan permukaan yang kasar. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan besar energi kinetik benda tegar? Seperti pada ilustrasi berikut ini. Benda yang menggelinding akan melakukan dua gerak, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Dengan menggunakan persamaan energi kinetik translasi dan hubungan kecepatan sudut dan kecepatan linier, maka diperoleh persamaan besar energi kinetik benda tegar sebesar jumlah total energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasinya. Mari kita simak contoh soal berikut ini. Untuk benda yang menggelinding pada lantai licin, maka berlaku gaya, yaitu sebesar gaya tariknya F, kemudian gaya berat, dan gaya normal. Dengan menggunakan persamaan hukum kedua Newton tentang gerak rotasi, yaitu sebesar torsi sama dengan I kali alfa. Torsi untuk benda yang menggelinding sama dengan hasil kali antara lengan gaya dengan gayanya, di mana lengan gayanya itu sebesar R atau jari-jari dari bendanya. Kemudian kita masukkan di persamaan alfa itu sama dengan A per R. Kita sederhanakan persamaannya, kita kalikan, pindahkan R-nya ke sebelah kiri, sehingga diperoleh persamaan A sama dengan 2F per M. Kita gunakan persamaan tersebut untuk menghitung percepatannya, itu sebesar 2F per M, di mana F-nya itu sebesar 25 Newton, berarti 2 kali 25 dibagi massanya, yaitu 2 kg. Maka diperoleh percepatan sebesar 25 meter per sekon kuadrat.
Untuk bagian B, untuk permukaan yang kasar, maka ada gaya gesek, sehingga gaya-gaya yang bekerja itu sama dengan gaya tariknya F, kemudian gaya beratnya yang selalu arahnya ke pusat gravitasi, gaya normal, dan gaya yang menahannya itu sebesar gaya gesek F kecil. Kita masukkan dalam persamaan. Karena terlebih dari satu gaya, maka kita pakai sigma torsi sama dengan I kali alfa, di mana alfanya tadi adalah A per R. Torsi yang bekerja itu adalah torsi oleh gaya tariknya F dan torsi oleh gaya gesek F kecil. Kita masukkan di persamaan, kita sederhanakan, R-nya kita keluarkan. Sehingga diperoleh persamaan percepatannya sebesar 2 kali gaya pendorong dikurangi gaya gesek dibagi massanya. Untuk menghitung berapa besar percepatannya, kita harus mengetahui berapa besar gaya gesek yang bekerja pada sistem. Nah, besar gaya gesek diperoleh dengan menggunakan hukum pertama Newton pada dinamika partikel, sehingga diperoleh besar gaya normalnya yaitu sebesar gaya beratnya. Karena kita ketahui bahwa gaya gesek itu sama dengan koefisien gaya gesek dikali dengan gaya normal, maka besar gaya geseknya itu sama dengan koefisien gaya gesek dikali dengan berat dari benda tegarnya, yaitu 20 Newton. Sehingga diperoleh koefisien gaya geseknya sebesar 20 mu Newton. Karena nilai koefisien gaya geseknya tidak diketahui, tinggal kita masukkan dalam persamaan A sama dengan 2 kali F dikurangi gaya geseknya dibagi dengan massa, maka diperolehlah percepatannya sebesar 2 kali dalam kurung 25 dikurangi 20 kali mu per 2. Kita bisa sederhanakan, kalau gaya koefisien geseknya ada, berarti kita akan mendapatkan bilangan bulat atau bilangan desimal. Dari pembahasan kali ini kita bisa simpulkan bahwa hukum kedua Newton dapat diterapkan untuk menghitung percepatan sistem benda tegar, di mana persamaannya berbeda-beda tergantung bentuk dan ukuran benda tegarnya. Kemudian, benda tegar yang menggelinding memiliki besar energi kinetik sebesar jumlah energi kinetik rotasi dan energi kinetik. Dan video kali ini, silakan mengerjakan latihan soal pada buku catatan kalian masing-masing. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.